Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Skyfall, dirilis tahun 2012. Skyfall disutradarai oleh Sam Mendes dan dibintangi oleh tentunya Daniel Craig sebagai James Bond dan artis lainnya. Kalian pasti sudah tahu siapa James Bond kan? Ya, James Bond adalah seorang agen mata-mata Inggris yang memiliki kemampuan bertarung dengan analisis yang hebat. Selain itu, James Bond juga selalu dipersenjatai dengan peralatan canggih dan ditemani dengan wanita-wanita cantik. Kali ini James Bond harus menghadapi seorang mantan agen yang bernama Raul Silva, diperankan oleh Javier Bardem yang menyimpan dendam pada atasannya M, diperankan oleh Judi Dench. Film Skyfall menjadi salah satu seri terbaik di deretan film James Bond. Skyfall bermula dari seorang agen yang menunjukkan kegagalan dari agen 007 yang saat itu bertugas di Istanbul, Turki. Setelah operasi di Istanbul berakhir dengan bencana, James Bond hilang dan diduga telah tewas. Sementara identitas para agen rahasia MI6 yang masih aktif terkuak di internet. Banyak yang meragukan kemampuan M untuk menjalankan misi rahasia, dan ia menjadi perhatian pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Ketika misi itu sendiri diserang, kehadiran Bond secara tiba-tiba memberikan alasan bagi M untuk mencari si penjahat berbahaya, Raul Silva. Saat Bond berhasil mengikuti jejak Raul dari London ke Laut Cina Selatan, Bond menunjukkan kesetiaannya kepada M dan melupakan rahasia masa lalunya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar saya dapat mengupload video dengan semangat. Cerita dimulai. Film ini dibuka saat James Bond berada di sebuah rumah. Ia lalu memasuki ruangan dan menemukan orang-orang di situ tewas terlihat bekas diserang. Tersisa Ronson yang kehilangan banyak darah. Bond melihat laptop rusak serta hard disk yang berisi daftar agen rahasia NATO menghilang. Dibawa seorang yang bernama Patrice. Dengan perintah M, Bond kemudian mengejar orang tersebut. Dibawa ia dijemput Yves Moneypenny. Terjadi aksi kejar-kejaran antara mobil yang dikendarai Yves dengan mobil Audi hitam milik Patrice. Kemudian Patrice mengganti kendaraannya dengan motor. James Bond juga mengejarnya dengan motor, sementara Yves mengikuti dari jalan lain dengan petunjuk Tanner. Patrice lalu terkepung oleh Bond dan Yves, tetapi ia melompat ke atas kereta yang sedang melaju. Tak ingin kehilangan jejak, Bond juga melakukan hal yang sama. Bond dan Patrice saling menembaki satu sama lain. Saat kehabisan amunisi, Bond menaiki ekskavator yang ada di kereta itu. Saat memutar ekskavator, Bond terkena tembakan di bahu kanannya. Bond memajukan ekskavatornya. Patrice memutuskan sambungan gerbang kereta tempat ia berdiri dengan gerbong di mana Bond berada. Bond menusukkan cakarnya di gerbong di depan dan melalui cakar itu Bond pergi ke gerbong di depan. Yves terus mengikuti kereta dengan menggunakan mobil. Ia juga sesekali melapor ke atasan mereka yaitu M. Kereta melewati terowongan dan pada saat keluar terowongan, Patrice dikejutkan dengan Bond yang sudah ada di situ. Perkelahian pun terjadi. Kereta kembali memasuki terowongan. Yves karena sudah jalan buntu, ia tidak mengikuti mereka lagi. Yves dengan snipernya membantu Bond.
menangkap Patrice, tetapi Eve tidak dapat menembak karena Bond berada terlalu dekat dengan Patrice. Didesak oleh M, Eve kemudian menembaknya. Sayangnya tembakannya mengenai Bond dan membuatnya terjatuh ke sungai. Dan Patrice berhasil lolos bersama dengan hard disk yang dicurinya. Berikut terlihat M sedang mengetik bahwa James Bond, seorang perwira senior Kementerian Pertahanan, telah hilang dan diyakini tewas saat dalam misi resmi di Turki. 3 bulan kemudian, M dipanggil oleh Gareth Mallory, Ketua Komite Keamanan dan Intelijen yang baru, menyinggung kejadian 3 bulan lalu saat hard disk berisi daftar nama agen NATO di seluruh dunia yang dicuri dari laptop M. Mallory secara halus meminta M untuk pensiun dari jabatannya. Namun M menolak dan segera pergi dari sana. Dalam perjalanan pulang, Tanner, anak buah M, diberitahu Key Branch bahwa ada yang mencoba mengurai kode dari hard disk yang dicuri. M langsung meminta diantarkan ke markas MI6. Setelah dilacak, ternyata sinyalnya berasal dari komputer M. Lalu laptop Tanner saat komputernya mau dimatikan memunculkan kata-kata yang ditujukan si peretas ke M. Ketika hampir sampai di markas, mobil mereka dihadang polisi. Mereka keluar dan melihat ledakan di markas MI6. Di tempat lain terlihat Bond ternyata masih hidup yang sedang minum di bar. Bond melihat laporan berita tentang ledakan yang terjadi di kantor MI6. Terlihat banyak korban yang meninggal. Saat M pulang ke rumahnya, ia mendapati Bond di sana. M mengatakan kenapa Bond tidak meneleponnya. Bond harus bersiap kembali untuk bertugas dan menjalani tes latihan dan menjalankan tugas saat lulus tes. Bond kemudian melakukan tes latihan di markas baru MI6 di Bunker Social, seperti menembak, kekuatan fisik, dan psikologi. Selama tes itu, Tanner menjelaskan bahwa si peretas kini mencoba memecahkan kode hard disk dengan menggunakan kode milik M. Bond lalu mengeluarkan peluru yang ternyata belum dikeluarkan selama ini waktu kena tembakan Patrice di kereta waktu dulu. Ia lalu meminta serpihan peluru itu untuk dianalisis dan berpesan bahwa hanya M yang boleh melihat hasilnya. Bond juga bertemu dengan Eve yang kini bekerja dari balik meja karena sedang menjalani hukuman atas kejadian 3 bulan lalu membunuh agen 007. M lalu membacakan hasil tes yang dijalani Bond. Bond lulus walau hampir gagal bertugas di lapangan, kata M, padahal tidak lulus. Tanner menyampaikan hasil analisis peluru yang diberikan Bond dan hasilnya, ini adalah kelas militer sangat mahal dan sulit didapat, dan hanya digunakan oleh orang terpilih. Tanner memperlihatkan orang-orang terpilih itu dan James Bond mengenal salah satunya, namanya Patrice. Berdasarkan informasi dari CIA, Patrice kini sedang berencana mau ke Shanghai. Bond lalu bersiap pergi ke sana. Bond mendapat pistol dan alat pelacak dari Key. Bond lalu melihat Patrice menembak seorang pria yang menjaga gedung itu. Bond terus mengikutinya ke dalam gedung. Patrice lalu pergi ke sebuah gedung tinggi dan membuat lubang kaca dan menembak seseorang yang berada di gedung sebelah. Lewat pantulan kaca, Patrice melihat keberadaan Bond. Mereka pun terlihat perkelahian. Bond bertanya siapa yang memegang daftarnya. Namun Patrice langsung terjatuh dari atas gedung. Ia lalu melihat seorang wanita yang memperhatikannya dari gedung seberang. Dari tas senjata Patrice, Bond melihat chip poker yang bertuliskan kasino di Macau. Saat M sedang melihat laptop, si pencuri hard disk mengirimkan sebuah link yang langsung mengarah ke sebuah video di YouTube. Video tersebut berisi foto dan nama dari 5 orang agen rahasia yang sedang menyamar. M kemudian segera memerintahkan Tanner untuk menyelamatkan kelima agen tersebut. Si peretas juga mengatakan bahwa akan ada 5 nama lagi yang terungkap setiap minggunya. Di Macau, Bond bertemu dengan Eve yang ditugaskan untuk membantunya. Bond mendatangi kasino yang disebutkan lalu menukarkan chip milik Patrice.
Saat sedang menunggu, Bond melihat wanita yang pernah ia lihat sewaktu di Shanghai. Setelah menerima sekoper uang, Bond ditemui wanita yang bernama Severin itu dan mengajaknya mengobrol. Severin lalu menanyakan alasan Bond membunuh Patrice. Bond lalu mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan pimpinan Severin. Mendengar alasan Bond, Severin berkeinginan untuk pergi namun ditahan oleh Bond. Bond mengetahui Severin adalah dari tempat prostitusi di Macau yang menjadi penghuninya sejak berumur 12 tahun. Bond menawarkan ingin membantunya tapi harus dipertemukan dengan atasannya. Setelah dibujuk oleh Bond, Severin lalu menyuruhnya untuk datang ke Kimira di Harbor Utara jika ia dapat selamat setelah melawan pengawalnya. Saat Bond ingin pergi, ketiga pengawal Severin mengepungnya. Lalu mereka berkelahi. Bond dibantu Eve lalu mereka berhasil memenangkan perkelahian itu. Bond kemudian pergi menemui Severin. Di Inggris, 3 agen rahasia yang terungkap sudah tewas. Mallory memberitahu M bahwa Perdana Menteri menginginkan M untuk menghadiri penyelidikan. Kapal yang dinaiki Bond dan Severin pergi menuju sebuah pulau. Bond menyalakan alat pelacak yang diberikan Key. Tiba di pulau, Bond diborgol dan dipisahkan dengan Severin. Bond lalu diikat di sebuah ruangan besar yang memiliki banyak server di dalamnya. Kemudian seorang pria bernama Raul Silva datang menyambut Bond. Silva yang ternyata adalah seorang mantan agen MI6 memberitahu bahwa M berbohong mengenai tes yang dijalani Bond sebelumnya. Silva lalu menunjukkan hasil tes yang sebenarnya. Di sana dikatakan bahwa Bond gagal di seluruh tes. Silva kemudian mengajak Bond untuk beradu tembakan. Silva lalu menaruh sebuah gelas berisi whisky dan menaruh di atas kepala Severin yang terikat pada sebuah patung. Silva lalu menyuruh Bond untuk menjatuhkan gelas tersebut. Karena luka di bahunya, tembakan Bond meleset. Sementara Silva berhasil dengan menembak mati Severin. Tanpa diduga, Bond kemudian berhasil menembaki seluruh pengawal Silva. Tetapi Bond tidak membunuh Silva. Bersama dengan itu, bantuan Bond akhirnya datang dan membawa mereka berdua pergi. Silva yang telah ditangkap akhirnya reuni dengan M di kantor baru MI6. Silva lalu mengatakan bagaimana ia merasa dihianati oleh M. Saat M akan pergi, Silva menunjukkan giginya yang rusak karena memakan kapsul cyanida. Ia harus memakannya karena tidak mampu menjaga rahasia MI6 sementara dirinya disiksa berkali-kali. Di luar, M mengatakan bahwa namanya Thiago Rodriguez. Silva adalah agen yang hebat. Sampai ia meretas orang Cina dan membuat mereka memburunya. Saat pertukaran tiba, M menyerahkan Silva untuk mengganti 6 orang agen. Ya, pantaslah Silva sakit hati kepada M. Key bersama Bond lalu mencoba meretas komputer Silva. Silva terlihat entah melakukan apa. Di lain tempat, M menghadiri penyelidikan bersama Tanner. Key berhasil meretas komputer Silva, tapi Key kebingungan. Saat pintu-pintu terbuka secara tiba-tiba, ternyata mereka meretas balik. Bond langsung berlari ke tempat Silva, tapi Silva sudah tidak ada di tempatnya. Bond lalu mengejar Silva lewat tangga bawah. Mereka kemudian tiba di stasiun kereta yang dipenuhi oleh orang-orang yang akan pergi. Ternyata ini sudah rencana lama Silva. Ia ingin ditangkap dan ingin komputernya diretas, dan mereka meretas balik. Silva yang sudah berganti baju membuat Bond kesulitan mencarinya. Bond lalu masuk ke dalam kereta setelah Key mengatakan bahwa Silva berada di sana dengan mengenakan seragam polisi. Menyadari tujuan Silva, Bond meminta Key memperingati Tanner untuk membawa M pergi karena Silva sedang menuju ke sana. Kemudian Bond dan Silva saling melihat satu sama lain. Namun mereka terpisahkan satu gerbong. Saat kereta berhenti, Bond langsung mengejar Silva yang berlari keluar kereta.
Di tempat M berada, Perdana Menteri terus menekan M hingga Mallory harus memotongnya. Bond mengejar Silva ke dalam terowongan. Saat Silva sedang menaiki tangga, Bond menembakinya dan membuatnya harus berhenti. Silva kemudian menekan sebuah tombol dan muncul ledakan di atap itu yang membuat lubang di sana. Lewat lubang itu, sebuah kereta yang sedang melaju terjatuh dari lubang itu ke tempat di mana Bond berada. Bond berlari menghindari kereta itu, sementara Silva keluar melewati tangga. Saat M menyampaikan pembelaannya kepada Perdana Menteri, Silva datang dan menembaki semua orang yang ada di sana. Ia lalu menodongkan pistolnya pada M, tetapi Mallory melindungi M dan terkena tembakan di tangannya. Terjadilah tembak-menembak antara agen MI6 dan anak buah Silva. Bond yang sudah sampai langsung menembak alat pemadam kebakaran dan membuat isinya menyembur. Hal ini membuat Silva kesulitan melihat. Lalu Silva kabur menggunakan mobil. Bond yang mengetahui bahwa Silva mengincar M membawa kabur M dan meminta Key untuk membuatkan jejak yang hanya dapat diikuti Silva. Bond lalu membawa M ke rumah masa kecilnya di Skotlandia. Di sana mereka bertemu dengan Kincaid, penjaga rumah Bond sejak dulu. Bond mengatakan kepada Kincaid bahwa ia dan M sedang diburu. Lalu mereka mempersiapkan kedatangan Silva dengan memasang berbagai perangkap di rumah Bond. Kemudian anak buah Silva menyergap rumah Bond. Lalu Bond menembaki mereka dengan menggunakan mobilnya. Sebagian berhasil dilumpuhkan, sementara yang lain bersembunyi masuk ke dalam rumah. Banyak anak buah Silva yang terkena jebakan, berhasil dilumpuhkan. M yang sedang bersembunyi melihat anak buah Silva berada di dekatnya. Ia mencoba untuk menembak orang tersebut, tetapi berakhir dengan dirinya yang tertembak di perut. Lalu Bond datang menyelamatkannya. Silva justru baru datang dengan menggunakan helikopter setelah Bond berhasil melumpuhkan anak buahnya. Terjadilah saling tembak-menembak. Bond lalu menyuruh M dan Kincaid pergi ke gereja kecil melalui terowongan rahasia. Sementara ia akan menghadapi Silva dan anak buahnya yang tersisa. Hari semakin malam. Silva yang telah mendarat langsung melemparkan beberapa buah bom ke dalam rumah Bond yang membuat rumah terbakar. Silva meledakkan mobil Bond dan Bond marah. Bond kemudian meledakkan rumahnya dengan menggunakan 2 buah tabung gas besar. Setelah menyalakan sumbu, Bond langsung pergi ke terowongan rahasia. Kemudian rumahnya meledak. Serpihan ledakan berhasil mengenai helikopter dan membuatnya terjatuh menabrak rumah. Dari kejauhan, Silva melihat cahaya senter milik Kincaid yang berada di sebuah gereja kecil. Ia lalu pergi ke sana bersama anak buah yang tersisa. Bond yang sudah keluar dari terowongan segera berlari menuju gereja kecil. Saat melewati danau yang membeku, ia dihadang Silva dan anak buahnya. Bond membuat anak buah menembak es dan membuat mereka berdua terjatuh ke dalam es. Bond berjuang melawan anak buah Silva di dalam, dan ia kemudian keluar dan menyusul Silva. Di samping gereja Silva terlihat kuburan orang tua Bond. M terkejut melihat Silva datang. Karena tidak sanggup menembak M, Silva meminta M untuk membunuh dirinya sendiri dengan Silva lewat peluru yang sama. Bond datang dan langsung melemparkan pisau ke punggung Silva dan membuatnya tewas.
Tetapi M kehilangan banyak darah dari tembakan sebelumnya. M pun tewas. Berikutnya diperlihatkan Eve memberikan patung anjing kecil wasiat dari M untuk Bond. Terlihat juga Mallory menjadi M yang baru di MI6 dan Bond yang siap dengan misi selanjutnya. Inilah akhir dari M yang diperankan oleh Judi Dench yang telah memerankan M di 7 film James Bond sebelumnya. Meski umur Daniel Craig sudah menginjak umur 44 tahun pada waktu itu, ia masih terlihat bugar untuk tampil sebagai James Bond yang gagah dan kece. Ia juga masih bermain sebagai James Bond di film berikutnya, Spectre. Jangan lupa juga like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations.